Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Nah, di kelompok kami sendiri, anggotanya adalah saya sendiri, Harun Al-Rashid, NPM 65. Saya Brian Firmansyah, Kartono Syubahari, NPM 73. Saya Muhammad Kandi Asep Maulana, NPM 100. Nah, yang pertama, apa itu RE? RE atau Requirements Engineering adalah istilah lain dari Requirements Analysis. Setiap software development akan melewati proses di mana adanya fase RE itu sendiri. Nah, menurut Jen Somerville, proses membangun layanan yang dibutuhkan pelanggan dari suatu sistem dan batasan di mana ia beroperasi dan dikembangkan. Nah, ada juga menurut Roger S. Pressman, RE itu sendiri adalah spektrum luas mengenai tugas dan teknik yang mengarah pada pemahaman tentang persyaratan atau RE itu sendiri. Nah, yang selanjutnya dari requirement. Lah, apa sih requirement sendiri itu? Menurut IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers, merupakan suatu kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, yang kedua, sebuah kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh sebuah sistem untuk memenuhi sebuah kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen-dokumen formal lainnya. Nah, yang ketiga, menurut R.G. Abbott, setiap fungsi, batasan, atau properti lainnya yang harus disediakan, dimiliki atau dipenuhi untuk mencapai kebutuhan dari sistem yang dimaksudkan oleh pengguna. Selanjutnya ada kategori kebutuhan atau requirement. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. What the system does. Nah, deskripsi proses, masukan, dan keluaran. Lalu yang kedua ada non-functional. Constraint or quality of a system. Nah, ini performance, availability, security, reliability, implementation, and design constraint, storage size. Lalu yang ketiga adalah usability, constraint to use, acceptance, kriteria, and user characteristic, system environments. Nah, yang selanjutnya ini adalah level kebutuhan atau requirement. Nah, yang selanjutnya ini ada normal requirement, kebutuhan yang harus dipenuhi dan dinyatakan secara eksplisit, yang berfungsi untuk fungsionalitas sistem atau unjuk kerja. Lalu yang kedua, expected requirement, yakni kebutuhan yang tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi menentukan kepuasan customer, yang berarti kemudahan interaksi dengan sistem atau correctness. Nah, yang ketiga ada exciting requirement, kebutuhan yang melebihi dari kebutuhan normal untuk lebih memuaskan customer, yakni fungsionalitas tambahan dari sistem. Urgensi dan fungsi. Di sini ada satu kutipan atau quotes dari Roger S. Pressman. Ini menurut pemahaman saya pada intinya seperti ini. Ketika Anda tidak melakukan analisa, maka hal tersebut seperti Anda membuat software solution atau software solusi yang cukup keren namun tidak menyelesaikan masalah apapun atau menyelesaikan suatu masalah yang salah seperti itu, dan hasilnya hanya membuang-buang waktu, membuang-buang uang, membuat diri Anda sendiri menjadi kacau, lalu pelanggan tidak nyaman seperti itu. Fungsi requirement engineering. Yang pertama, sebagai kesepakatan antara developer, customer, dan user atau pengguna akhir akan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua, untuk menyediakan dasar yang akurat bagi perancangan perangkat lunak. Lalu yang terakhir, untuk menyediakan referensi sebagai validasi, dilakukannya validasi perangkat lunak. Proses. Yang pertama, penggalian dan menganalisis kebutuhan. Yang kedua, berpaku pada spesifikasi apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, validasi dan verifikasi mengenai apa yang diperlukan. Yang terakhir, manajemen suatu kebutuhan. Elisitasi dan analisis. Pertama, developer harus memahami domain dari
sebuah permasalahan. Lalu yang kedua, developer dan stakeholder harus melakukan penggalian domain dari sebuah aplikasi. Layanan-layanan sistem harus disediakan untuk kelangsungan kinerja sistem yang diperlukan. Dan ada batasan-batasan perangkat keras dan sejenisnya seperti itu. Lalu di sini berfokus pada apa yang akan dilakukan oleh sebuah developer dan stakeholder, namun bukan terhadap bagaimana bekerjanya sebuah developer dan stakeholder. Maka dari itu, komunikasi adalah faktor yang sangat penting di sini. Nah, di sini ada diagram alur elisitasi dan analisis. Bisa kita lihat di sini diawali oleh domain understanding. Lalu di dalamnya itu saling berhubungan, saling keterkaitan seperti itu. Sehingga menghasilkan requirement spesifikasi seperti itu. Sumber-sumber elisitasi terdapat pada diagram tersebut menjelaskan tingkat tinggi rendahnya requirement. Semakin ke bawah maka semakin terbatas penyediaannya. Jika semakin ke kanan maka semakin banyak peminatnya. Jika ambil contoh missile guidance system yang artinya rudal alias senjata perang yang permintaannya makin sedikit dikarenakan percobaannya terbatas, dan sebaliknya jika mengambil contoh video games maka di era saat ini maka akan banyak peminat dan banyak penyediaannya. Contoh hasil elisitasi dan analisis. Perangkat lunak harus mampu menyediakan sarana untuk menampilkan dan mengakses file-file yang dibuat oleh tool yang lain. Pengguna harus dapat mencari buku atau dokumen atau literatur di perpustakaan dengan memasukkan sebuah kata kunci. Sistem tidak boleh dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki otoritas. Sistem harus menyediakan GUI sehingga dapat digunakan secara mudah oleh pengguna yang belum berpengalaman. Sistem harus bisa memanfaatkan database yang sudah ada. Sistem harus diimplementasikan dengan bahasa Java. Validasi dan verifikasi. Proses pengecekan untuk menjamin bahwa pernyataan kebutuhan yang telah didefinisikan dan dispesifikasikan adalah benar, akurat, dan lengkap. Dilakukan bersama-sama antara customer dan developer. Sangat penting dilakukan karena kesalahan di dalam menentukan kebutuhan akan berdampak pada keseluruhan proses yang mengikutinya. Validasi yaitu do we make the right product, sedangkan verifikasi do we make the product right. Teknik review, software specification review, prototyping, executable model of the system or software. Penutup. Requirement engineering memberikan landasan yang kuat bagi perancangan dan implementasi, yang tanpa itu maka produk PL yang dihasilkan berpotensi tinggi untuk tidak sesuai dengan kebutuhan customer. Proses di dalam requirement engineering mencakup elisitasi dan analisis, spesifikasi, validasi dan verifikasi, dan manajemen kebutuhan. Sebuah kebutuhan harus divalidasi dan diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar dalam perancangan.